Sekalian, pada hari ini kita punya tema formula cinta. Makanya nih, karena judulnya ada cinta-cintanya, makanya saya dari awal nyebutnya urusan cinta nih. Formula cinta sahabiah membangun surga di rumah. Bangun surga di rumah. Seperti apa sih rumah tangganya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Itu kita mau mempelajari hal-hal yang semacam itu, sehingga mudah-mudahan ada surga juga di dalam rumah tangga kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dulu dengan kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Saudariku sekalian, saya muliakan, Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah imam kita dalam berbagai macam urusan, baik urusan dunia maupun juga urusan akhirat terutamanya, baik dalam urusan beragama maupun tentang bagaimana kita menjalani kehidupan berumah tangga, juga kehidupan bermasyarakat. Beliau adalah imam kita untuk semua aspek kehidupan. Dan beliau adalah cahaya dalam langkah perjalanan kita. Maka siapapun yang mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad berarti berada dalam jalan cahaya. Sementara yang tidak mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, mereka akan berada jauh dari cahaya, yang artinya akan membuat mereka berada dalam kegelapan. Dan formula yang sudah diaturkan oleh Nabi Muhammad, sistem yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad, adalah seindah-indah sistem yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena sistemnya bersambung dengan yang menciptakan manusia. Formulanya udah yang paling pas. Nggak mungkin ada formula yang lebih pas daripada formula yang sudah diaturkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab formulanya Nabi Muhammad tuh formula langit, teman-teman. Nggak pernah ada perubahan-perubahan. Formulanya dari yang menciptakan manusia. Karenanya tidak mungkin tidak sesuai sama manusia. Udah yang paling pas sama manusia, udah. Itu adalah formula Islam, formula syariat, formula agama kita, formulanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang dalam urusan berumah tangga beliau mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah formulaku. Nikah adalah jalan hidupku. Nikah adalah pilihan yang aku pilih untuk kehidupanku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggan terhadap pernikahan, dia tidak termasuk dari golonganku. Dulu sih waktu awal kali saya dapat hadis ini, saya mikir, memang siapa yang enggan terhadap pernikahan? Ternyata banyak orang Jepang enggan terhadap pernikahan ya. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang, terutama perempuan-perempuan yang bekerja gitu. Mereka merasa enggan terhadap pernikahan gitu. Apalagi dengan membayangkan hamil, punya anak, badan berubah, tidak lagi selangsing dulu, tidak lagi seproporsional dulu gitu. Banyak yang enggan terhadap konsep pernikahan ini. Sementara Nabi Muhammad alaihissalam menyebutkan tentang pernikahan rumah tangga beliau sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Dan Nabi Muhammad sendiri secara khusus spesifik menyebutkan perempuan sebagai sekeping surga Allah di bumi. Kata Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ada kesenangannya. Semacam dunia juga ada surganya. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah.
seindah-indah kesenangan di dunia, seindah-indah kesenangan di bumi ini adalah almar'atus solehah, istri yang solehah. Jadi semacam dunia ada surganya, dan sesurga-surganya dunia ini adalah istri yang solehah. Jadi istri, jika kamu adalah seorang istri yang solehah, kamu adalah bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kita bagian dari surga Allah, teman-teman. Dan itu yang sudah diaturkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggikan derajat kaum wanita. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad di perang, bukan di perang, di Haji Wada, dan itu adalah peristiwa besar terakhir sebelum kewafatannya Nabi Muhammad alaihissalam. Peristiwa kumpulnya orang Islam semuanya gitu kan. Semua orang Islam yang ikutan haji sama Nabi Muhammad itu ada sekitar 124.000 orang yang ikut haji bersama dengan Nabi Muhammad, dan itu nyaris semua orang Islam yang ada waktu itu. Kumpul semuanya menabi. Nabi kemudian berkhutbah dengan khutbah yang sangat terkenal itu ya, di waktu beliau sedang berada di padang Arafah. Sesudah turunnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina," dan seterusnya. Nabi ada menyebutkan tentang pola pikir. Nabi mengajarkan pola pikir para sahabat tentang beberapa hal dalam Islam. Kayak Nabi Muhammad nyuruh kaum Ansar harus baik sama kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin harus baik sama Ansar gitu. Kemudian ada pesan Nabi pula, as-salah, as-salah wa ma malakatil yamin. As-salah, as-salah gitu. Jagain sholatnya. Jagain sholat orang-orang yang kalian tanggung. Perhatikan betul sholatnya gitu. Ada beberapa pesan-pesan yang disebut sebagai pesan-pesan terakhirnya Nabi Muhammad. Dan tentu orang kalau udah di saat-saat terakhir pasti akan berpesan dengan pesan-pesan yang paling penting. Tentu kalau kita tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhir kita bersama dengan seseorang, kita nggak akan ngomongin hal-hal yang remeh-remeh kan. Kita pasti akan membicarakan hal yang sangat penting gitu. Nah, Nabi Muhammad di antara pesannya kepada kaum laki-laki, usikum bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian, berbuat baiklah kepada perempuan. Berbuat baiklah pada istri kalian. Usikum bin nisa'i khaira fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian dalam menjalani kehidupan dunia maupun kehidupan agama kalian. Partner kalian dalam beragama, partner kalian dalam urusan dunia. Dan itu menurut saya seindah-indah definisi tentang siapa suami bagimu, siapa istri bagimu gitu. Nabi memberikan definisi tentang istri bagi seorang laki-laki adalah dia adalah partnermu, rekanmu, awan. Partner kamu fi umuri dinikum wa dunia. Dalam urusan agama kamu dan dalam urusan dunia kamu. Subhanallah. Indah banget. Nabi nggak bilang istrimu adalah makmum kamu gitu. Kamu bisa bawa dia kemana-mana gitu kan. Dia akan ikut sama kamu. Enggak. Partner teman-teman. Partner itu berdirinya sejajar. Bukan makmum yang harus ada di belakang gitu. Bukan juga istri kamu itu adalah pemimpinmu. Enggak gitu juga. Nabi sangat tahu persis perempuan itu sebaiknya jangan dijadikan sebagai pimpinan. Karena kan perempuan tuh suka terbawa-bawa perasaan kan. Akalnya suka dikesampingkan, yang dikedepankan perasaannya gitu. Jadi Nabi menyebut kita sebagai awan, sebagai kawan, sebagai partner dalam urusan dunia maupun dalam urusan beragama. Nah, kembali kepada apa aja formula cintanya nih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hidup rumah tangga. Saya liatin contohnya Nabi ketika saya baca-baca tentang sejarahnya kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangganya. Yang Nabi Muhammad kasih contoh. Ini teman-teman,
Saya dulu tuh suka ngeliatin istri-istri yang khidmah sama suaminya, yang kayak sampai suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian baju dirapiin, makan eh makan disiapin gitu ya, kayak tinggal kalau perlu disuapin suapin gitu. Kayak udah tinggal ngunyah aja dah gitu. Kalau perlu bantuin ngunyah-ngunyah juga kali kayaknya. Nah, ini nih saya pikir itu adalah bagian dari agama. Ternyata enggak. Ternyata bukan. Ternyata enggak begitu. Nabi Muhammad dalam rumah beliau, beliau menjahit bajunya yang robek. Nabi Muhammad terkadang memerahkan susu untuk susu kambing untuk keluarganya. Dalam artian kalau orang sekarang berarti kayak ini ya, ngangkatin galon gitu. Nabi Muhammad melaksanakan hal-hal yang seperti itu dalam rumah tangga. Nabi Muhammad mencuci baju beliau, Nabi Muhammad menjahit baju beliau gitu. Sendiri teman-teman saudaraku sekalian. Dan Nabi Muhammad juga membantu urusan-urusan rumah tangga istrinya. Bahkan saya pernah baca satu kisah di mana Nabi Muhammad salah satu istrinya yaitu Sayyidah Sofia ketika akan naik di atas unta, itu Sayyidah Sofia nggak keburu gitu naiknya karena beliau tidak tinggi ya, beliau pendek tubuhnya gitu, nggak nyampe nih. Walaupun untanya udah menunduk, tetap aja tinggi buat Sayyidah Sofia bintu Huyai. Nabi kemudian membungkukkan badannya, menjadikan paha beliau sebagai semacam tangga untuk naiknya Sayyidah Sofia. Luar biasa sekali teman-teman saya sekalian. Itu kayak yang orang laki-laki sekarang kerjakan, bukain pintu, enggak ada apa-apanya. Nabi menjadikan paha beliau sebagai tangga untuk Sayyidah Sofia naik ke atas untanya gitu. Jadi dalam Islam tuh kesetaraan bukan dalam artian kesetaraan gender ya, bukan, akan tetapi bahwa masing-masing menjalankan tugasnya dalam rumah tangga itu memang sangat ditekankan gitu. Itu yang saya anggap sebagai ya semacam formula cinta lah yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat beliau. Karena yang kita lihat dari rumah tangganya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam itu ada hubungan yang sangat indah, bukan yang suami berkata kemudian istri dengan bersimpuh menjawab bala gitu ya, iya aja gitu, enggak gitu. Ada perbincangan antara suami dengan istri, ada ngobrol-ngobrol antara suami dengan istri, ada percakapan-percakapan yang sesekali didominasi oleh istri juga gitu. Seperti yang pernah saya dengar dari sebuah kisah bahwa ada seseorang yang ingin mengadukan istrinya yang galak pada Sayyidina Umar. Dia punya istri kayaknya galak banget nih gitu, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Dia mau, saya aduin aja dia mau khalifah di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dia pun pergi ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, tapi di depan dia terdiam, di depan pintu rumahnya, nggak jadi ngetuk ketika dia mendengar suara istri Sayyidina Umar yang sedang bersuara tinggi. Jadi istri Sayyidina Umar lagi marah-marah gitu. Dia penasaran gitu, siapa sih yang lagi dimarahin? Ternyata yang dimarahin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dimarahin sama istrinya, gitu kan. Istrinya marah-marah. Dan Sayyidina Umar diam aja. Dan Sayyidina Umar bilang, marhaba. Baiklah, nanti akan saya usahakan. Kamu pokoknya udah marah-marah, istrinya nih suaranya kenceng banget. Dan dia biasa aja gitu. Sayyidina Umar dengerin aja sambil yang penuh dengan kesabaran. Oke, ya baik sayang, kalau mungkin di kita gitu ya. Oke sayang, tenang, enggak apa-apa. Baiklah, saya akan kerjain. Ya, sampai istrinya selesai marahnya. Habis itu, Sayyidina Umar mau keluar, dapetnya ada laki-laki ini kan depan pintu. Kata Sayyidina Umar, kamu mau ketemu saya? Dia bilang, asalnya saya mau ketemu engkau, Sayyidina Umar, tapi sekarang nggak jadi lagi. Kenapa? Dia bilang, karena saya mau bertemu denganmu itu untuk mengadukan istri saya yang ngomel gitu kan. Terus, tapi saya nggak jadi karena saya lihat kamu juga diomelin istri juga gitu. Ini kayaknya kita senasib nih. Daripada saya mengadukan istri saya gitu kan.
Kayaknya jadi acaranya malah acara saling curhat gitu. Tapi saya penasaran, wahai Sayyidina Umar, mengapa engkau tidak menjawab ketika istrimu marah-marah? Sayyidina Umar menjawab, saya selalu terbayang, setiap kali dia marah-marah, saya selalu terbayang betapa lelahnya dia, betapa susahnya dia melahirkan anak-anak kami, betapa sakitnya dia ketika mengandung anak-anak kami, betapa sepenuh nyawanya dia melahirkan anak-anak kami, betapa dia telah memperjuangkan makanan, kesehatan buat anak-anak kami. Apa yang sudah dia lakukan untuk saya jauh lebih berat daripada sekedar omelan-omelan yang dia sampaikan kepada saya gitu. Luar biasa sekali nih ya. Jadi nih yang orang-orang sebut sebagai apalah, emansipasilah, apalah gitu. Istri menuntut hak kepada suaminya, bla 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 dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak terjadi kalau semua orang melaksanakan apa yang sudah diaturkan secara Islam. Memandang istri sebagai awan, memandang istri sebagai kawan dan partner dalam berkehidupan dunia maupun dalam kehidupan beragama. Partner dalam mendidik anak-anak, teman-teman saudara sekalian. Nah, terus jadi formulanya apa nih? Formulanya menurut saya cinta, satu cinta, saling cinta karena Allah. Nah, ini karena Allahnya nih yang mesti ditekankan. Karena banyak orang berumah tangga, mereka saling cinta, tapi tidak karena Allah. Terus karena apa? Ya karena dorongan hawa nafsu belaka. Cinta-cinta yang cinta-cinta deh gitu, yang orang-orang sekarang selalu gembar-gemborkan dengan chemistry lah, apalah gitu ya. Bahkan istilahnya orang zaman sekarang, saya tuh ketika berjumpa dia serasa waktu berhenti berputar. Saat itulah saya tahu bahwa dia adalah orangnya. Gitu. Itu bahasa yang saya suka dengar orang-orang zaman sekarang suka banget tuh ngomong istilah itu tuh. Istilah waktu berhenti berputar. Seumur hidup saya nih sampai dengan sekarang saya nggak pernah ngerasa waktu berhenti berputar. Ada nggak sih yang udah menikah ya? Yang udah menikah, adakah kamu ketika berjumpa dengan calon pasanganmu itu merasa waktu berhenti berputar? Enggak juga ya. Atau ketika kamu sedang jatuh-jatuh cintanya gitu sama suamimu misalnya gitu, kamu pernah merasa waktu berhenti berputar? Enggak kan? Atau ada juga yang merasa gini loh, saya tahu bahwa dia itu adalah separuh jiwa saya. Wah nih, ini juga nih. Ini nih apa sih ya? Bahasa yang kelihatannya indah tapi menyesatkan loh itu teman-teman. Jadi ada banyak orang zaman sekarang itu menganggap bahwa pasangan hidupnya itu sebagai soulmate. Soulmate itu katanya, dulunya itu mereka adalah satu bagian yang kemudian menjadi terpisah. Nah, kemudian satu waktu mereka akan kembali dipertemukan dan mereka pun menjadi penuh seutuhnya. Karena itu sebenarnya adalah satu bagian yang kemudian dipisahkan. Keyakinan macam apa itu? Nggak ada ceritanya kayak gitu, teman-teman. Bahkan kayak istilah perempuan itu diciptakan dari tulang sulbi laki-laki. Itu adalah Sayyidah Hawa. Diciptakan dari tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Tapi selebihnya manusia-manusia yang lain, laki-laki maupun perempuan, itu sama aja. Diciptakan dari, mohon maaf, air mani yang bertemu dengan indung telur perempuan, yakhruju min baini sulbi wat taraib gitu. Itu penciptaan umat manusia zaman sekarang semuanya gitu. Jadi yang diciptakan dari tulang sulbinya laki-laki itu hanyalah Siti Hawa, teman-teman sekalian. Kita yang lain enggak gitu. Jadi jangan kamu pikir bahwa perempuan ya, saya harus cari siapakah sebenarnya diri saya tercipta, dari sulbi siapa diri saya tercipta. Terus kamu pikir seorang laki-laki yang pernah menikah dengan 10 perempuan, misalnya nikah cerai gitu, sampai saya pernah dengar tuh ada yang pernah nikah sampai 15 orang gitu kan, nikah cerai sampai 15 kali gitu. Lah dia habis dong sulbinya. Nggak gitu ceritanya gitu. Jadi tidak seperti itu teman-teman saya sekalian. Laki-laki perempuan sama aja, sama-sama diciptakan
dari air mani, min baini sulbi wa taraib, yang berkumpul dengan bertemu dengan indung telur perempuan gitu. Nah, itu jadi cara pandang kita terhadap pasangan itu salah kalau kemudian kita melihatnya sebagai soulmate misalnya, separuh hidup saya adalah dia gitu. Jangan. Kalau kamu kehilangan dia, hidup kamu sisa separuh loh. Gitu. Dia adalah jantung hati saya. Terus kalau kamu kehilangan suami kamu nggak punya jantung, nggak punya hati gitu. Ya gitu juga kan gitu. Enggak. Siapa suami bagimu adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah mengikatkan kalian berdua. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, dan aku telah ambil dari kamu kaum laki-laki kepada istri kalian mitsaqan, sebuah ikatan, sebuah perjanjian ghalidha yang sangat kuat. Suami istri adalah seseorang yang diikatkan Allah, bukan siapa-siapa. Malah kalau misalnya suami atau istrinya itu siapa-siapa, misalnya saudaraan gitu kan, malah nggak boleh kawin. Jadi kan aslinya kan bukan siapa-siapa gitu. Mungkin saudara tapi jauh gitu kan, yang udah nggak dianggap lah gitu. Terus disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diikatkan mitsaqan ghalidha, sebuah mitsak, sebuah tali, sebuah perjanjian ghalidha yang sangat tebal, yang sangat kuat gitu. Jadi kalian berdua adalah seseorang yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan yang kuat. Jangan pernah mau dipisahkan oleh selain Allah. Jadi ikatannya itu adalah ikatan Allah. Dan Allah yang bilang bahwa ikatan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Gitu. Itu Allah mengenalkan kepada kita tentang siapa pasangan bagimu. Nabi Muhammad sudah ngasih tahu pada kaum laki-laki, fa innahunna awanun lakum. Dia adalah partner kalian dalam menjalani kehidupan gitu. Maka itu cara pandang kita terhadap suami kita, cara pandang kita terhadap pernikahan. Sebuah ikatan kuat yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang telah disatukan Allah, jangan biarkan siapapun merusaknya. Jangan biarkan hawa nafsu memutuskannya. Jangan biarkan setan menjadi penyebab rusaknya atau putusnya ikatan yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Cintailah suamimu karena Allah. Karena Allah yang mengikatkan kalian berdua, teman-teman. Karena Allah yang mengikatkan antara suami sama istri gitu. Nah, kalau kita udah benar mencintainya karena Allah dan benar menjalankannya sesuai dengan jalan Allah, Allah lah sendiri yang akan menjaga ikatan tersebut. Bukan hanya terpisah dengan kematian, akan tetapi akan terus bersatu sampai keduanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pernikahan dalam konsep Islam. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya insya Allah. Jadi yang udah nyatuin kita Allah, bukan hubungan cinta, rasa gitu kan. Kayak yang itu tadi, chemistry lah, apalah, inilah, itulah, segala macam. Bukan. Kita dipersatukan oleh Allah kok. Gitu. Karenanya, saya sih sering sampein tuh sama anak-anak remaja di mana-mana gitu kan. Gak usah pacaran. Pacaran membuatmu jadi nggak punya pilihan. Pacaran membuatmu jadi nggak punya pilihan tentang jodoh gitu. Orang kalau udah pacaran nih kan, akhirnya kan hatinya terpaut sama satu orang ini. Dia ngerasa dia nggak bisa nikah kalau nggak sama dia gitu. Kamu jadi membatasi pilihan. Jadi harus dia gitu. Jadi kamu nggak bisa ngeliat tuh jeleknya dia. Kamu nggak bisa tahu gitu. Baik buruknya dia. Hati kamu udah terlanjur cinta sama dia gitu. Kamu membatasi pilihan dengan kamu berpacaran, gitu. Nah, terus mestinya kayak gimana? Kalau ada laki-laki yang mendekatimu, wahai muslimah, kalau ada yang mendekatimu, diistikharahkan, ditanyakan kepada Allah, gitu kan? Minta dia untuk melamar kamu kalau memang memungkinkan, gitu. Atau kalau enggak, misalnya kalian sama-sama ada di negara perantau gitu kan, sama-sama saling merantau gitu, kamu bisa ada laki-laki yang mengistikharahkan, bilang aja, saya punya hidup cuma sekali, saya nggak mau menjalaninya dengan gelimang dosa. Saya hamba Allah, kamu juga hamba Allah,
Kita nggak mau menjalani kehidupan dengan gelimang dosa. Maka kalau kamu memang serius sama saya, mari kita beristikharah gitu. Kamu serius apa enggak gitu kan? Kamu nih mau deketin saya untuk pacaran atau untuk nikah? Kalau dia bilang untuk nikah misalnya begitu, nah yuk mari istikharah gitu. Kita istikharah kan, kalau udah hasilnya bagus, bismillah, tentukan tanggal pernikahan, pacarannya ntar aja kalau sudah akad. Pacaran sesudah sah, teman-teman. Itu pacarannya dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca satu hadis, Allah tuh nggak suka sama orang ketawa-ketawa cekikikan gitu, kecuali dari pasangan suami istri. Pasangan suami istri itu mereka ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, Allah tetap sayang sama mereka berdua. Tapi kalau orang pacaran, bukan dalam rumah tangga, dalam maksudnya bukan sesudah sah, gitu ya, bukan bukan sesudah akad gitu. Artinya pacaran yang haram itu tidak berduaan laki-laki dan perempuan, kecuali yang ketiganya setan, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga yang kamu libatkan dari sejak awal adalah setan. Kalau udah kayak begitu modelnya, udah kayak begitu caranya, setannya kamu undang-undang terus-terusan. Emangnya setan mau? Kalau udah kamu nikah, kemudian setannya pergi begitu aja, oh nggak ada. Kalian sudah melibatkanku dari sejak awal, nggak begitu gampang dong. Kamu minta saya meninggalkan kalian berdua. Dan setan itu sama orang yang pacaran, dia tugasnya itu menjerumuskan kalian berdua sampai kepada perzinaan. Sementara terhadap rumah tangga, tugasnya setan ganti teman-teman untuk bisa memusahkan keduanya. Terutama ketika keduanya sudah diberi anak-anak, yang kemudian setan punya tugas untuk memisahkan kalian dan menghancurkan kehidupan anak-anak kalian sesudahnya. Maka cintailah pasanganmu karena Allah. Tapi Ustazah, saya dulunya nggak tahu, sekarang nih udah terlanjur jadi suami saya gitu. Dulunya saya pakai pacaran ini apa ya udah, mau gimana lagi, nggak kemudian ya udah kita ulangin lagi dari awal. kita kita putus, kita istikharah dulu, kita ini dulu, yang nggak gitu juga gitu ya. Yang sekarang sudah ada ya udah gitu kan, ya dinikmati aja gitu, tinggal diubah cara pandangnya terhadap suami kamu tersebut gitu. Ya itu tadi, kamu cintai dia, kamu sayangi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi formulanya, aturannya adalah satu, saling cinta karena Allah. Karena Allahnya itu jangan diilangin. Kita nih dipersatukan dalam akad nikah yang Allah menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai tali yang sangat kuat. Kita diikat, kita berdua diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari saling menjaga ikatan ini sehingga tidak akan pernah terputus oleh siapapun dan oleh apapun. Yang sudah disatukan Allah, jangan biarkan terputus oleh apapun. Saling cinta karena Allah. Jadi kita ngelihatnya dia adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai pendamping hidup saya. Saya laksanakan tugas saya dengan baik. Semoga dia pun juga dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dengan baik. Dan mari bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah. Itu nomor 1. Kemudian teman-teman saudariku sekalian, formulanya itu adalah untuk saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Dan kalau kamu ngerasa suami saya tidak cukup menghargai saya gitu, kalau kamu begitu, dimulai aja dari dirimu sendiri aja dulu teman-teman. Karena perlakuan orang lain itu semacam timbal balik. Semacam kayak jawaban salam gitu loh. Perlakuan kita kepada orang lain, perlakuan orang lain kepada kita itu semacam pantulan suara gema. Kalau kita ada di pegunungan, gitu ya, ada di gua tuh, kita kalau bilang kamu cantik, nggak mungkin pantulannya kalau kamu jelek nggak mungkin. Pasti kalau kamu cantik, jawabannya kamu cantik, seperti itu. Kamu baik, kayak begitu. Nggak mungkin sebaliknya gitu.
Jadi demikian pula dengan dalam berkehidupan itu gitu kan. Itu pasangan suami istri kalau mau formulanya benar ya saling menghargai satu sama lain gitu. Nabi pernah sangat marah terhadap pasangan sahabat yang tidak menghargai satu sama lain. Jadi ada ceritanya Abdullah bin Rawahah, salah satu sahabat Nabi Muhammad, dipersaudarakan sama seorang laki-laki Ansor, saya lupa namanya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya cari lagi, gitu ya. Jadi dia dipersaudarakan. Nah, waktu itu aturannya Muhajir sama Ansor itu Abdullah bin Rawahah orang Mekah ya, dipersaudarakan dengan orang Madinah. Ketika Nabi Muhammad awal kali hijrah di Madinah membentuk generasi sahabiyah, generasi para sahabat itu sebagai generasinya sahabat ya, yang disebut Nabi Khairul Qurun, sebaik-baik generasi adalah Qarni, kata Nabi Muhammad, generasi para sahabat-sahabatku. Itu aman Nabi yang Nabi Muhammad lakukan adalah dipersaudarakan. Jadi orang Sayyidina Umar dipersaudarakan dengan orang Ansor, Sayyidina Abu Bakar dipersaudarakan dengan siapa, dipersaudarakan dengan siapa. Semuanya Muhajir satu, Ansor satu, dipersaudarakan seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad kasih aturan gitu. Kamu sekarang kan belum punya kerjaan, belum punya apa, kamu boleh tinggal tuh di rumah saudara kamu. Udah kayak persaudara beneran aja gitu. Kamu boleh tinggal di rumah dia, kamu yang orang Ansornya kasih kerjaan sama saudara kamu gitu kan, kasih. Dan dari cintanya orang-orang Ansor kepada orang Muhajirin, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, mereka tuh sampai bilang, ambillah, saya punya 2 rumah, pilihlah rumah mana yang lebih kamu sukai untuk jadi tempat tinggal kamu gitu. Bahkan ada di antara mereka, saya punya 2 orang istri, pilihlah dari 2 istri saya, mana yang lebih kamu sukai untuk kamu nikahi gitu. Nah, untungnya nih orang-orang Muhajirinnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang memang sudah terdidik. Dikasih pilihan kayak gitu nggak yang oke, saya lihat dulu yang mana yang lebih cakep gitu. Nggak ada ceritanya kayak begitu gitu. Mereka semuanya saling menjaga hati, saling menjaga diri dan tidak terlibat hal-hal yang nggak baik gitu kan. Ya memang sahabat-sahabat Nabi Muhammad lah, kita udah tahu gitu kualitasnya seperti apa. Nah, satu hari Abdullah bin Rawahah sedang mengunjungi rumah saudaranya. Dia ngelihat istrinya, waktu itu belum turun ayat hijab ya, jadi masih ketemuan gitu loh, masih yang saling bersapa dan sebagainya. Dia ngelihat istrinya itu benar-benar dalam keadaan yang lusuh gitu, kayak nggak terawat, kayak benar-benar yang nggak ini deh gitu, nggak dandan, nggak cantik, nggak wangi gitu, malah cenderung sebaliknya gitu, kayak kusut mukanya, kayak apa ya, nggak terawat gitu, lebih ke menyedihkan gitu loh keadaan istrinya. Padahal suaminya itu juga cukup mapan, cukup punya gitu. Kalau misalnya istrinya mau dandan atau mau apa tuh bisa gitu. Jadi Abdullah bin Rawahah pun nanya gitu, kamu tuh punya suami loh, kamu kok enggak tampil yang bagus gitu di hadapan suami kamu udah di rumah sekarang gitu kan. Terus istrinya itu, istri temennya ini ya, dia bilang, dia sih ada saya, nggak ada saya juga nggak akan berpengaruh sama dia gitu. Kenapa gitu? Suami saya tuh kalau siang puasa, kalau malam tahajud. Suami saya nggak pernah nyentuh saya udah lama banget gitu. Jadi dia istrinya nih kayak wujuduha ka'adamiha gitu loh. Ada nggak ada tuh kayak nggak ngaruh gitu. Adanya seperti nggak adanya gitu. Pokoknya kayak gitu deh, kayak hantu aja di rumah gitu. Sekelebat-sekelebatan doang gitu loh. Nggak yang bener-bener dianggap gitu. Tapi hantu sih dianggap ya. Ini kayak nggak dianggap gitu loh. Kayak bener-bener nggak diurusin gitu. Jadi suami saya ibadah aja katanya. Dia bilang kan hidup buat ibadah, ya udah gitu. Jadi dia sepanjang siang puasa, nah kalau puasa kan nggak boleh nyentuh istri, nggak boleh ini kan, nggak boleh syahwat gitu kan sama istri. Sementara kalau malam dia juga hanya akan sholat aja gitu sepanjang malam, nggak juga yang nginiin istrinya juga gitu. Padahal udah ada anak-anak juga gitu kan. Akhirnya
Abdullah bin Rawaha mengadukan itu kepada istrinya, kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Mengadukan perkataan suami istrinya tersebut itu kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Istri sahabatnya ya, istri Akhfiddin, istri saudaranya dia yang dipersaudarakan sama Nabi tadi. Jadi dia ngadu, ya Rasulullah, saya kemarin datang ke rumahnya Fulan bin Fulan, ke rumah saudara saya gitu. Dan ternyata istrinya begini, dan istrinya menjawab begini, udah disampaikan sama Nabi. Nabi yang memang seperti yang tadi saya sampaikan, selalu menjadi imam bagi kita semuanya sebagai umat Islam, beliau tentu berkewajiban untuk meluruskan kesalahan-kesalahan paham bagi para sahabat-sahabatnya dalam segala urusan mereka, baik urusan agama maupun urusan dunia juga gitu, termasuk urusan pernikahan ini juga. Nabi panggil laki-laki tersebut, saudaranya si Abdullah bin Rawaha ini ya, dan Nabi tabayun. Nabi tuh nggak akan yang ngomong langsung itu, kamu nggak boleh begini, saya dengar begini, nggak ada ceritanya. Nabi selalu tabayun, selalu klarifikasi, selalu cari kebenaran gitu. Nabi Muhammad tanya, apakah kamu setiap hari puasa? Dan dia dengan bangga bilang, iya Rasulullah, kecuali hari raya doang, saya nggak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik saya nggak puasa. Tapi sisanya semua hari saya puasa dong Rasul. Itu kayak bangga banget gitu kan. Apakah setiap malam itu kamu sholat sepanjang malam? Iya Rasul. Saya sholat sepanjang malam, saya tidurnya kalau pagi Rasulullah. Gitu kan, bisa saya sholat subuh barengan, jamaah menabi, pulang, terus dia tidur gitu. Mungkin sampai jelang duhur atau apalah. Nah, jadi dia bilang, dia tuh kalau malam memang isinya sholat malam, kalau siang isinya dia puasa gitu. Kata Nabi, jadi kamu nggak pernah mendekati istrimu? Enggak Rasul. Jadi kamu nggak pernah bercanda-bercanda dengan anak-anakmu gitu? Enggak Rasul. Ya dia memang sibuk dengan ibadah aja gitu kan. Nabi marah kepada laki-laki tersebut, sama Nabi disuruh dia tinggalin itu. Kata Nabi Muhammad, innama ana atqakum. Sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya, Nabi yang paling tahu jalan cara mendekat kepada Allah tuh kayak gimana gitu. Nabi yang paling paham caranya ngedeket kepada Allah tuh kayak gimana, Nabi dong yang paling tahu dong. Nabi kan manusia paling dekat sama Allah SWT. Innama ana atqakum, kata Nabi. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam artian, saya adalah orang yang paling ngerti cara mendekat kepada Allah. Sebab saya adalah yang paling dekat dengan Allah SWT. Walakinni asumu aftur. Akan tetapi, ada hari saya puasa, ada hari saya nggak puasa. Walakinni agumu anam. Akan tapi kalau malam, saya ada waktunya tidur, saya ada waktunya bangun. Nabi bilang, inna li jasadika alika haq. Sesungguhnya badan kamu tuh punya hak terhadap kamu. Punya hak terhadap kamu. Wa inna limra'atika alika haq. Sesungguhnya istri kamu punya hak terhadap dirimu. Untuk disayang, untuk diperlakukan dengan baik, untuk ditanyakan kabarnya. Untuk dia bukan mesin. Dia bukan robot, dia punya perasaan. Kamu harus hargai dia. Kamu harus berikan hak-hak istri untuk disayang, untuk merasa dicinta, dan seterusnya gitu. Jadi Nabi sangat marah ketika seorang sahabatnya tidak memperlakukan istrinya atau tidak menghargai istrinya dengan baik. Wa inna li auladika alaika hak. Semuanya anak-anakmu punya hak terhadap dirimu. Semuanya berikan haknya gitu. Di kitabnya Imam Ghazali kalau nggak salah ya, di Minhajul Abidin, itu Imam Ghazali mengatakan, utlubid dunya, carilah dunia yang tidak membahayakan akhiratmu. Dan carilah akhirat yang tidak membahayakan duniamu. Jadi kita ibadah tentu saja, tapi tidak boleh mengurangkan hak pasangan kita terhadap kita gitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hidup berumah tangga yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Sampai sahabat ini nanya, jadi saya mesti gimana Rasul? Kata Nabi Muhammad, sum salasata ayyam min kulli syahr. Kamu puasanya cukup sebulan 3 hari aja. Dari yang biasanya sebulan 30 hari,
Sama Nabi disuruh kamu puasanya cukup sebulan 3 hari aja. Dia bilang, ini utik fokodalik ya Rasulullah. Saya kuat lebih daripada itu, wahai Rasul. Kata Nabi, dan sum yawmal itsnain wal khamis. Kalau gitu puasa Senin Kamis, udah cukup. Dia bilang, walakini utik fokodalik ya Rasulullah. Tapi saya kayak kuat lebih daripada itu, wahai Rasul. Mungkin dia gak enak juga gitu ya. Biasanya 30 hari puasa, ini cuma Senin Kamis doang. Berarti kan cuma 8-9 hari aja gitu dia dapat puasanya sebulan. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, idan sum yom Dawud, sum somi Dawud. Kalau gitu puasalah seperti puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, seterusnya gitu. Jadi juga semuanya bisa masing-masing mendapatkan haknya. Dia bilang, baik ya Rasulullah. Dia pun puasa. Sehari puasa, sehari enggak, sehari enggak. Dan dia nyesel. Di masa-masa agak tuaan gitu dia nyesel. Dia bilang, kenapa saya dulu enggak ambil aja. Ketika Nabi Muhammad bilang, berpuasalah sebulan 3 hari. Teman-teman ikut sekalian yang saya muliakan. Jadi itu ya, formulanya yang diajarin sama Nabi Muhammad. Yang pertama, saling cinta karena Allah. Yang kedua, saling sayang. Yang kedua, saling menghargai. Karena saling menghargai. Hargai suamimu, yang istri, suami juga hargai istrinya gitu. Yang istri hargai suami. Bagaimanapun, dia adalah jalan surga. Jalan surga. Kalau itu emang benar, jalan surga teman-teman. Dia belum tentu masuk surga, tapi dia adalah jalan surga kita. Gini nih konsepnya nih. Ada dulu sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat perempuan ini. Dia nanya sama Nabi beberapa permasalahan hukum. Dia ada kasih tahu dia tanya beberapa permasalahan hukum fikih. Dijawab sama Nabi, udah selesai Nabi nanya, amutazawijah anti? Kata Nabi, adakah kamu sudah menikah? Dia bilang, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasul, ana imra'at fulan ibn fulan. Saya adalah istrinya fulan bin fulan, sebutin nama suaminya. Oh iya, kata Nabi gitu kan. Nabi terus nanya, kaifa antibih? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Bagaimana kamu selama ini memperlakukan suamimu? Dia jawab, saya berusaha untuk mentaatinya, wahai Rasulullah. Saya berusaha untuk menghormatinya, menghargainya, memuliakannya semampu saya. Gitu kan? Artinya dia sudah memperlakukan suaminya itu ya yang Nabi Muhammad suruh deh gitu. Alhamdulillah suami saya, maksudnya alhamdulillah rumah tangga kami baik. Saya memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya seperti yang kau perintahkan. Nabi senang banget. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana kamu memperlakukan suamimu, karena sesungguhnya dia adalah jalan surga bagimu ketika kamu taat padanya, ketika kamu membahagiakannya, ketika kamu menghormatinya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menghinanya, merendahkannya, menghancurkan hatinya gitu. Jadi suami bisa jalan surga bagi kita ketika kita benar memperlakukan dia. Dan dia bisa jadi jalan neraka bagi kita ketika kita menghina dia, tidak menghargai dia, tidak memperlakukan dia dengan baik gitu. Nah, jadi memang kedua-duanya ya, Nabi Muhammad sangat marah ketika ada suami tidak menghargai istrinya, seperti saudaranya Abdullah bin Rawahah tadi itu. Dan Nabi Muhammad juga sangat senang ketika mendengar kabar tentang seorang perempuan yang sangat menghargai suaminya dan menjadikannya kayak semacam istilah dalam bahasa Arab tuh ala aini wa roksi gitu. Di atas mata dan kepala artinya dijunjung tinggi-tinggi gitu. Jadi gitu ya. Jalan surga gitu. Kunci surga dia yang pegang biar bagaimanapun. Jadi ya harus kita hargailah. Takutnya ntar kunci surganya dihilangin, kita susah nyarinya. Kunci surganya takutnya ditelan. Kita susah mau nyarinya. Jadi itu teman-teman. Ingat-ingetin terus aja kunci surga dia gitu. Dia adalah kunci surga kita. Saling menghargai. Kemudian yang ketiga teman-teman. Kalau kita mau tahu formula yang diajari Nabi dalam berumah tangga gitu ya. Sehingga mudah-mudahan rumah tangga kita itu terbangun surga dari sana gitu. Adalah
saling sabar. Saling sabar. Karena hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Sama halnya dengan nggak ada rumah tangga ideal, nggak ada. Nggak ada. Sehingga sekalian pasti, walaupun suami istrinya anggap sempurna sekalipun, gitu ya, kayak kehidupannya Nabi Muhammad misalnya gitu. Nabinya sempurna, tapi apakah hidup sempurna buat Nabi Muhammad? Enggak. Apakah kehidupan berumah tangga ideal buat Nabi Muhammad? Enggak, teman-teman. Tidak. Nabi Muhammad menikah dengan beberapa perempuan, gitu kan, dan gak ada yang ada anak. Giliran nikah sama budak malah dapat anak. Akhirnya meninggal dunia juga, gitu kan. Kehidupan berumah tangga tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya ideal. Arti ideal di sini maksudnya sempurna ya. Kehidupan berumah tangga, kehidupannya buat Nabi Muhammad tidak sempurna. Meskipun Nabi Muhammadnya sempurna. Dan sempurna pula beliau dalam menjalani kehidupannya gitu. Makanya jadi panutan buat kita sekalian. Karena dunia tidak sempurna buat siapapun, karena rumah tangga tidak pernah ideal buat siapapun, maka cara kita menjalaninya adalah di saat rumah tangga kita sedang tidak ideal, sedang diuji dengan berbagai macam kesulitan dalam berumah tangga, sabarlah. 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 Harus sabar. Kalau lagi susah, ya yang sabar gitu. Kalau lagi miskin misalnya gitu, kekurangan ekonomi maksud saya ya, kekurangan secara ekonomi gitu, ya sabarlah gitu. Udah berumah tangga sekian lama belum ada anak, yang sabar. Misalnya ada datang seseorang yang dalam pandanganmu lebih baik dari suamimu, lebih menjanjikan dari suamimu, yang sabar. Jangan kemudian ada yang baru, yang lama ditinggalkan gitu kan. Yang sabar, hati kamu mesti yang sabar. Itu adalah ujian kamu dalam berumah tangga gitu. Buat yang laki-laki juga seperti itu, yang sabar gitu. Dalam berkehidupan gitu kan. Istri kamu kurang apa misalnya gitu, yang sabar, kasih tahu gitu. Kasih tahu, sampaikan. Kamu juga begitu, gitu kan. Saya pernah dengar bahwa hidup berumah tangga itu 90% isinya ngobrol. Atau 80% lah. 20% yang lain-lain gitu. Tapi 80%-nya komunikasi, teman-teman. Isinya adalah berkomunikasi. Ngobrol yang enak gitu kan. Suami istri itu yang nggak bagus tuh kalau udah nggak ngobrolnya udah nggak enak. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh para tabi'in, "Hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indakum." Bagaimana Nabi Muhammad alaihi wasallam di dalam rumah kalian? Karena kami kalau ada di hadapan Nabi, ka'anna ula ru'usinat thair. Kayak ada burung di atas kepala kami. Kami takut kalau kami angkat kepala gini, burungnya terbang. Jadi kami kalau di hadapan Nabi itu nunduk aja gitu. Kayak ada burung di atas kepala kami gitu. Kata para sahabat kayak begitu. Kalau di rumah, Nabi sama istrinya gimana? Sayyidah Aisyah ditanya. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Innahu ka'ahadikum. Yukallimuna wa nukallimu. Yudahikuna wa nudahiku. Ghaira annahu idza adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rif." Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad di rumah tangga kami sama seperti laki-laki siapapun di rumah tangganya. Dalam artian sama aja sama kalian dengan istrinya. Yukallimuna wa nukallimu. Beliau ngajak kami bicara, maksudnya saya istrinya diajak ngobrol, saya pun ngajak ngobrol sama Nabi. Ada kesetaraan, ada obrolan, ada diskusi antara suami istri. Itu adalah yang dibangun sama Nabi Muhammad sebagai contoh berumah tangga seperti itu gitu. Diskusikan, tanya sama suami. Suami juga gitu, nanya sama istri. Diskusikan, apa-apaan itu diobrolin, yang enak ngobrolnya. Jangan istri belum ngobrol baru yang dia mau saya omongin nih, udah air mata berlinangan, ya susah orang ngajakin ngobrolnya gitu. Kamu jangan kelewat baper. Yang suaminya juga gitu. Kalau diajakin ngobrol sama istrinya udah bawaan panik aja gitu kan.
Terus juga kalau ngobrol sama istrinya, ngomong sama istrinya semuanya pakai tanda seru semua gitu. Perintah atau larangan. Pokoknya kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Nah itu nggak kena kayak begitu gitu. Sayyidah Aisyah loh, yang istri, yang suaminya aja Nabi Muhammad SAW, nggak ada manusia lebih mulia daripada beliau. Itu ngajak ngobrol sama istrinya. Siapa suami kita sampai kita nggak berani ngajak ngobrol dia gitu kan? Ngajak ngobrol aja, tapi yang enak, bahasanya yang bagus gitu kan. Ngobrol tuh dipikirin dulu gitu. Kata-kata yang kamu nggak kepengen dengernya diucapkan kepadamu, ya kamu jangan ngucapin yang seperti itu kepada suamimu gitu kan. Nah, teman-teman sekaligus sekalian saya muliakan, kata Sayyidah Aisyah, yukallimuna wa nukallimu. Beliau ngajak kami bicara, kami ngajak beliau bicara. Kita ngobrol di rumah. Wa nudahikuna wa nudahiku. Beliau ngajak kami bercanda, tertawa, dan kami pun ngajak Nabi Muhammad tertawa gitu. Maksudnya ya ada candaan, ada kalimat-kalimat menyenangkan, ada romantisme berumah tangga gitu. Dan itu terjadi dalam rumah tangga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Aisyah dan juga bersama Sayyidah Khadijah tentu saja, ataupun istri Nabi Muhammad yang lainnya. Gitu. Sampai-sampai Nabi Muhammad tuh bilang sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, saya tahu loh kapan kamu lagi enak hati, kapan kamu lagi marah. Kapan kamu lagi kesel sama saya, tuh saya tahu, kata Nabi Muhammad gitu. Tahu dari mana Rasul? Katanya Sayyidah Aisyah. Kamu Aisyah, kalau hati kamu lagi senang, lagi cinta sama saya gitu, kamu tuh kalau sumpah, birobbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Kalau kamu lagi kayaknya mungkin agak kesel atau apa sama saya, kamu sumpah, pasti nyebut nama nabi-nabi yang lain selain saya. Birobbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim gitu. Jadi nggak kesebutnya nama Nabi Muhammad alaihissalam. Subhanallah. Dia berumah tangga gitu. Saling sabar menyabarkan. Istri kalau suaminya lagi kesulitan ekonomi, jangan jadi kompor. Kamu tuh males banget begini begitu segala macam, jangan gitu. Gak apa-apa, tenang. Rezeki itu Allah semua kok yang ngatur gitu. Saling sabar menyabarkan. Bukankah itu adalah ciri dari orang-orang yang selamat dalam setiap zaman? Kata Allah kan begitu, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Jadi formula cinta yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sehingga mereka terbangun rumah tangga yang menuju kepada surga, saling cinta karena Allah, saling menghargai karena Allah, kemudian yang ketiganya tadi, saling sabar menyabarkan gitu kan, sabar untuk diri sendiri, dan kemudian juga menyabarkan orang lain gitu, menyabarkan pasangan dalam hal ini ya, menyabarkan suaminya. Kemudian yang keempat, saling support dalam kebaikan. Teman-teman saya sekalian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah hendaklah kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu dalam keburukan maupun dalam permusuhan. Ya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bantu-membantu gitu. Kita bantuin suami kita sekurangnya dengan doa. Jangan jadi beban suami gitu. Ringankan tugasnya dalam memberi nafkah, jangan jadi istri yang suka menuntut. Tenang teman-teman. Allah tuh menjanjikan kok buat hamba-hambanya yang bertakwa rezeki yang lapang. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man tawakkala 'ala Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka.
Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu tuh ada jatahnya masing-masing. Nah, jadi udah kita support suami kita kalau dia sedang berkesulitan, jangan tuntut macam-macam. Rezeki itu Allah semua yang ngatur gitu kan. Kita bantu dengan doa. Demikian pula dengan kalau suami kita sedang dalam keadaan kurang baik agamanya misalnya, support dia, kasih peringatan, maksudnya diingatkanlah, nggak usah segitunya juga sih nyari dunia, apalagi sampai berani sama yang haram. Kita nih mau mati loh, jangan lupa gitu kan. Nah, kita ingetin suami kita, tenang aja, rezeki itu udah selesai tau diatur dari langit gitu. Gak usah sampai segitunya kamu sampai berani-berani ninggal sholat gitu. Udah tenang aja. Apa sih juga yang kamu takutkan? Kan saya juga gak pernah minta macam-macam juga gitu. Udah kita jalanin bareng-bareng aja. Saling sabar menyabarkan gitu kan. Saling support dalam kebaikan-kebaikan gitu. Sekurangnya kita doakan terus saja. Doain suamimu bersama dengan doa-doamu, doakan keluarga kalian gitu. Dan salah satu dari yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kalau mau pasangan rumah tangga tuh jadi adem gitu, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Selain dari ucap salam, kita masuk rumah baca ayat kursi, itu insya Allah mudah-mudahan hatinya jadi adem. Dan kalau misalnya dalam rumah tangga ada masalah-masalah gitu, cobain juga tiap masuk kamar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saling support dalam kebaikan, cobain untuk selalu sholat berjamaah. Kalau memungkinkan, sholatlah dengan berjamaah bersama dengan suami ya. Setidaknya kan biasanya subuh mah bisa lah ya berjamaah ya. Subuh jamaah, isya juga kalau udah sama-sama pulang ke rumah gitu, bisa juga berjamaah gitu kan. Usahakan ada sholat berjamaah. Sebab sholatul jamaah tajma'ul qulub. Katanya guru saya Hubabah Maryam dulu ngajarin, kalau pengen rumah tangga harmonis, kerjainlah sholat berjamaah, sebab sholat berjamaah itu menyatukan hati. Nyatuin hati. Anak-anak juga usahakan bisa saling sholatnya berjamaah gitu, bersama dengan sekeluarga gitu. Itu teman-teman saudaraku sekalian, apa yang bisa saya sampaikan mengenai formula cinta dari para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan dapat terbangun surga dalam rumah tangga kita. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.